Baik, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah tentang Pancasila. Hari ini kita akan pelajari tentang HAM. Apa itu HAM? Hak asasi manusia, Pak. Hak asasi manusia. Kalau kita pecah per satu-satu ini, tadi apa? Hak Asasi manusia. bisa dijelaskan? Maksud dari hak asasi manusia itu apa? Sebelum kita masuk nanti ada apa itu arti HAM. Habis itu ciri-ciri bagaimana, baru contohnya apa, baru dasarnya apa. Ini dulu kita mau bahas. Apa itu hak asasi manusia? Ya, kita mulai dari awal. Hak itu adalah sesuatu yang diperoleh. Asasi adalah dasar, manusia berarti manusia. Berarti hak asasi manusia atau HAM bisa diartikan sesuatu dasar yang harus diperoleh oleh manusia. Seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Nah, baru kita masuk ke apa itu HAM, bagaimana pengertian HAM, seperti itu. Hari ini sengaja kita pakai slide biar kita, kalau saya lebih mau keaktifan dari adik-adik sekalian. Jadi kalau misalnya ada contoh, pertama kita contoh-contoh. Bagaimana contoh-contoh itu? Langsung aja lemparkan kalau ada contoh-contoh. Yang pertama ada pengertian HAM. Satu pengertian. Pengertian HAM yang pertama itu tadi hak yang didapatkan atau sesuatu yang diperoleh oleh manusia. Berarti sini adalah sesuatu yang diperoleh oleh manusia. Yang kedua ada nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat. Dan yang ketiga dibatasi oleh syarat-syarat tertentu. Nah, sudah mulai bisa mengerti kok. HAM ini adalah ini apa dan segala macam gitu. Sudah bisa menerawang? Sudah, Pak. Nah, yang pertama sesuatu yang diperoleh oleh manusia. Contoh yang bisa kita peroleh apa? Hak memeluk agama. Betul. Hak untuk memeluk agama. Terus Hak untuk hidup. betul. Ini nomor satu nih. Hak untuk hidup. Terus Untuk mengeluarkan pendapat. betul, mengeluarkan pendapat. Lagi banyak. Ayo. Hak untuk diperlakukan sama. Inilah sesuatu yang harus kita peroleh. Banyak. Hak untuk ini, hak untuk itu, hak untuk makan, hak untuk minum, hak untuk tempat tinggal, bahkan hak untuk memilih dalam pemilihan umum. Ada juga kita punya. Itulah yang sesuatu yang diperoleh oleh manusia. Nah, nilai tersebut dibatasi oleh nilai tersebut disepakati oleh masyarakat. Artinya kita sepakat ya, bahwa hak ini adalah melekat dalam diri kita. Ada yang nggak boleh. Kita kayaknya ini aku nggak perlu hak yang ini deh. Kayaknya aku nggak perlu hak untuk mengeluarkan pendapat. Kalau itu kan seperti itu kan. Artinya tadi yang saya bilang hak nilai-nilai tersebut disepakati oleh masyarakat dan dibatasi oleh syarat-syarat tertentu. Maksudnya apa dibatasi oleh syarat tertentu itu? Ada yang bisa jawab? Ini kita punya hak nih. Hak ini kan sesuatu yang kita peroleh dari kita. Kita mempunyai hak untuk ini semua. Contoh simpel gini deh, kita boleh hak untuk
kita mempunyai hak untuk belanja keperluan atau makan. Nah, apa yang membatasi kita? Kan saya boleh untuk beli makan, gitu. Yosef boleh untuk beli makan, Windy boleh untuk beli makan. Apa yang membatasi kita antara kita bertiga di hak untuk makan tersebut? Kan dibatasi oleh sesuatu. Inilah yang dibatasi oleh namanya kewajiban. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Kalau kita boleh makan, kewajibannya apa? Bayar. Kan betul kan? Kalau kita boleh hidup, hak untuk hidup, berarti contoh Yosef boleh untuk hidup, kewajibannya apa? Yosef boleh hidup, saya boleh hidup, Aposan boleh hidup, berarti kewajibannya apa? Untuk agar hak ini terpenuhi, hak ini terpenuhi, kewajiban ini terpenuhi dan kewajiban ini terpenuhi, kita harus menjaga kehidupan masing-masing. Ini hak tetap hidup. Saya membolehkan Yosef hidup, Yosef pun membolehkan saya untuk hidup. Jadi sehingga di sini tidak ada bentrok untuk orang saling membunuh. Nah, itulah yang membatasi di sini. Ada peraturan yang tidak boleh membunuh, tidak boleh memukul, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh mencuri dan segala macam. Sama seperti ini tadi, hak untuk mana tadi? Diperlakukan sama, gitu. Hak untuk ini tadi memilih, gitu. Udah mulai paham? Nah, itu baru satu pengertian. Terus udah jalan selesai. Itu ciri yang pertama tadi adalah diberikan kepada seseorang. Diberikan, sorry. Oh, itu contohnya. Yang kedua ciri-cirinya. Itu tadi pengertiannya sudah. Sekarang ciri-ciri. Nah, ciri-ciri inilah baru kita mempelajari apa itu haknya, seperti itu. Kalau tadi hanya pengertian secara simpel saja. Ciri-ciri sini secara garis besar banyak pengertian ciri-ciri. Tapi saya mau ada 3 garis besar saja. Yang pertama adalah hak itu tidak dapat diberikan atau hak itu sudah ada sejak kita lahir. Artinya hak tersebut ada sudah alamiah. Berarti alamiah atau tidak diberikan. Ada nggak orang pernah mendengar jual beli hak? Nggak pernah. Nah, ini maksudnya apa? Kita mulai dari hal itu dilindungi. Bahkan ada undang-undang yang atau gini, pernah dengar kasus aborsi terus ditangkap. Nah, itu artinya anak yang dalam kandungan ini yang dalam kandungan ibu, dia pun dilindungi sudah meskipun belum lahir. Dia belum terdata dalam catatan sipil seperti itu. Dia sudah dilindungi. Artinya hak ciri-cirinya adalah sudah ada sejak awal. Artinya seperti itu. Ketika kita manusia kita langsung punya hak. Yang kedua, tidak dapat dicabut. Sama seperti yang saya katakan tadi, apakah ada orang jual beli hak? Contoh, saya punya hak hidup nih, saya kasih ke Yosef. Ada nggak peraturan seperti itu? Bisa nggak kira-kira kita mau? Kan nggak bisa kan? Nah, tidak dapat dicabut seperti itu. Artinya, mulai dari kita sebelum lahir, sebelum kita lahir sampai kita mati pun kita sudah dilindungi oleh namanya hak. Seperti itu. Bahkan hak untuk dimakamkan secara layak itu juga ada. Hak untuk dilakukan proses peribadatan sebelum pemakaman ada seperti itu. Yang ketiga, universal. Apa itu universal? Berlaku untuk semua orang. Berlaku untuk seluruhnya. Nah, artinya berlaku untuk seluruhnya ini kita mau laki-laki, mau perempuan, mau suku Batak, Jawa, Sunda, Ambon, Dayak, kita semua sama. Cuma tadi ada yang ingat ya? Ada
Kalau di sini universal, kita tadi di pengertian yang pertama, yang ketiga tadi ada yang kedua tadi disepakati oleh masyarakat. Tapi di sini universal, ada yang bisa mengartikan sih. Disepakati oleh masyarakat. Nah, di sini universal artinya semua orang, tidak terkecuali. Tapi di sini disepakati oleh masyarakat. Bisa kasih contoh? Pemilu. Contoh maksudnya apa pemilu? Bisa jawaban pemilu ya betul. Artinya semua orang warga Indonesia boleh untuk memilih capres ya. Contoh, nah, disepakati oleh masyarakat. Apa kesepakatannya? Ayo. Benar nggak semua orang di Indonesia boleh pilih? Tapi apa yang disepakati? Simpel, usia, umur. Ketika umur sudah 17 tahun atau punya KTP atau punya kartu identitas, di situ dia boleh memilih. Kalau atau ini salah satu. Nah, disepakatinya ini dalam bentuk apa? Tertulis. Yaitu apa? Undang-undang. Seperti itu. Ini contoh secara universal. Nah, kita contoh yang lain. Artinya bisa dikatakan dari secara universal ini artinya arti umum. Ini khusus. Nah, gini maksudnya. Ini semua orang tanpa ada batasan apapun boleh mendapatkan hak tersebut. Sedangkan di situ disepakati oleh masyarakat. Kita ambil contoh seperti ini, orang Batak boleh untuk menikahi saudara sepupunya yang kita sebut dengan taliban. Bolehkah suku lain? Artinya itu perkawinan saudara. Tidak boleh kan? Tapi kenapa di orang Batak boleh? Itulah kesepakatan masyarakat. Sebenarnya bertolak belakang, tapi itu sudah ini itu khusus seperti itu. Atau ada saya lupa suku apa ya, salah satu suku di Minang kalau tidak salah. Ada pernah dengar namanya perkawinan turun ranjang. Misalnya suami, istri, terus istrinya meninggal akhirnya dia nikah dengan adiknya suami itu turun ranjang. Bolehkah kita yang orang Batak seperti itu? Tidak boleh. Bolehkah dibilang? Boleh. Kenapa? Karena itulah kesepakatan mereka. Itulah kebiasaan mereka yang menjadi satu peraturan mereka sepakat seperti itu. Terus kita masuk ke contoh-contoh. Atau sesimpel ini dulu. Saya minta 5 orang dari pengertian. Contoh di sini hak, terus dan kewajiban, terus hak, kewajiban banyak bilangan 1, 2, 3, 4, 5. Yuk, satu. Apa satu hak yang ini hak kita, kewajiban kita adalah ini, salah satu bentuk pelanggarannya adalah ini. Contoh saya buat, hak saya terima, hak saya adalah makan, kewajibannya bayar, pelanggarannya kabur atau tidak bayar. Yuk, isi satu-satu, 5 orang. Boleh maju. Betul.
hak untuk memeluk agama, betul. Hak untuk menghormati agama lain. Oke. Salah satu contoh gambar penistaan agama. Contoh penistaan agama banyak nggak ya? Kayak menghina agama di media sosial dan segala macam. Oke, lanjut. Yang simpel-simpel ya. Kita nggak usah berat hak untuk mengatur hidup. Kan sih saya banyak makan, bayar, kan seperti itu. Betul, bagus itu. Mendapatkan pendidikan, betul. Membayar uang sekolah, betul. Tidak membayar pendidikan, bolos sekolah, betul. Lagi, lanjut, next. Nanti ada satu kesimpulan. Kenapa saya minta hak? Karena kewajiban, kenapa apa yang dilanggar? Seperti ini. Memperoleh bawang merah. Apa? Barang mewah. Oh. Penunggakan pajak, betul. Lagi, satu orang lagi tidak ada. Kalau nggak mau di sini aja nggak apa-apa. Bahkan nanti kita jelaskan tentang pelanggaran tersebut pun apa yang dilanggar itu mereka punya hak. Apa haknya itu nanti harus kita bahas. Oke. Hak untuk memeluk agama, hak hidup dengan tenang, betul. Membayar pajak, betul. Nggak bayar pajak sampai dengan penjara. Oke, bisa kita masukkan seperti itu. Nah, di sini kan yang tadi saya bilang, saya punya hak untuk kaposa, punya hak untuk hidup. Di sini Yosef punya hak untuk hidup. Apa keterkaitan antara mereka? Kan ini ya. Nah, inilah keterkaitannya itu. Ini dan ini pasti punya hubungan yang apa sih namanya? Yang linear, yang segaris. Artinya di sini contoh kita bilang di sini si A di sini. A B, berarti sini A, B. Haknya A adalah kewajibannya B, sepakat? Sedangkan hak kewajibannya A adalah haknya B. Paham? Apa yang dilanggar? Nah, ini pelanggar. Itu nanti artinya ada konflik antara haknya A dan kewajibannya B atau kewajibannya A dan haknya B. Contoh, makan, si A makan di warungnya B. Berarti haknya A mendapatkan makanan dari yang dijual si B. Haknya B apa? Menerima uang bayaran atas apa yang dimakan si A. Kan logikanya seperti itu. Ketika ada yang bilang tidak bayar atau kabur, berarti A sudah menjalankan kewajibannya, sudah mendapatkan haknya tapi tidak membayar.
tapi tidak membayar kewajibannya B, kewajiban kepada B. Atau kita balik, A tidak menjalankan kewajiban B sehingga B tidak mendapatkan haknya. Sehingga B tidak mendapatkan haknya. Kan seperti itu. Nah, contoh hidup dengan tenang, berarti antara anggap saya hidup dengan tenang membayar pajak, nggak bayar pajak sama dengan penjara. Atau yang paling gampang deh, mendapatkan pendidikan. Berarti ini kita ambil Yosef aja lagi. Yosef berhak untuk mendapatkan pendidikan atau sekolah. Berarti B-nya siapa kira-kira? Sekolah, betul. B-nya adalah sekolah. Haknya Yosef sudah terpenuhi nggak? Untuk mendapatkan pendidikan, sudah sekolah. Sehingga kewajiban ini adalah bayar SPP. Kalau Yosef tidak bayar SPP, haknya si sekolah tidak didapatkan. Kan seperti itu ya, haknya sehingga B-nya akan memiliki kerugian. Artinya di sini A tidak menjalankan atau tidak menjalankan hak asasi manusia kepada B. Sehingga ketika orang melanggar haknya sehingga ada hukuman. Hukumannya apa? Nah, saya tanya tadi. Bahkan yang dilanggar itu hukumannya ada haknya. Contoh, tadi contohnya A ini hak kepada B, kewajiban kepada B, kewajiban yang dilanggar, artinya hukuman. Nah, ketika A tidak mendapatkan hukuman, artinya kerugian siapa? Betul, tetap sehingga hukuman ini untuk menggantikan hak yang harus didapatkan si A. Tapi hukuman ini pun tidak bisa sembarangan. Contoh, si A mencuri ayam B, Nah, sehingga A harus dihukum 1 tahun penjara. Jangan 1 tahun, 20 tahun penjara. Masuk akal nggak kira-kira? Nah, artinya kenapa masuk akal? Si A mencuri ayam dan dia dihukum oleh dokter. Dan dia kan tidak melanggar haknya, melanggar kewajibannya, sehingga dia harus dihukum. Hukumannya adalah 20 tahun penjara. Masuk akal? Kenapa nggak masuk akal? Yang dicurinya hanya ayam. Oke, berarti ketika hukuman tidak masuk akal, apa yang berkonflik dengan haknya A tadi? Hak asasi manusia si A tadi? Mendapatkan keadilan. Benar? Keadilan. Betul, salah satu keadilan kan gitu. Karena ketika A hanya mencuri, cuma ancaman hukumannya biasanya anggap 1 sampai 2 tahun. Ketika dia 20 tahun dihukum, artinya haknya dia untuk hidup dan menjalankan kehidupan tenang atau hak untuk mendapatkan keadilan tidak terpenuhi. Sehingga kalau dia haknya tidak terpenuhi, dia bisa melapor lagi ke contoh Komnas HAM. Salah satunya seperti itu. Nah, artinya hak dan hak ini tidak hanya semata-mata saya punya hak seperti ini, tidak. Karena kalau diukur panjang sekali. Kurang lebih seperti itu. Nah, coba habis ini dicatat dulu. Pasal 28A untuk hidup. Undang-undang dasar ya, semuanya ini hak untuk hidup. 28B hak untuk berkeluarga. 28C, tapi catat aja, 28C mengatur tentang hak untuk memperoleh pendidikan. 28D mengatur tentang kepastian hukum. Nah, ini tadi kepastian hukum.
Ketika dia kenapa saya hanya mencuri ayam, kenapa hanya dihukumnya sampai 20 tahun? Berarti kan ada sebuah ketimpangan. Gitu. 28M mengatur tentang kebebasan beragama, 28M mengatur tentang komunikasi dan informasi, 28B tentang kesejahteraan dan jaminan sosial. Orang seperti itu. Dan sampai sini ada pertanyaan. Saya tulis. Ini kita baru dasarnya. Kenapa HAM bisa ada? Sejak kapan HAM bisa ada? Terus kayak tadi kan pertimbangan-pertimbangannya ada, bahkan perbedaan-perbedaan HAM antara A dan B ada di episode selanjutnya. Ya apa? Saya punya pertanyaan di mana ada yang namanya hak untuk hidup. Betul. Tetapi bagaimana jika ada orang pelaku tindak kejahatan yang menghilangkan nyawa seseorang bahkan dalam tingkatan genosida? Oke. Di mana dia telah membunuh orang dengan jumlah yang banyak. Oke. Secara massal. Lalu apakah dia masih mempunyai haknya sendiri untuk hidup karena dia sendiri sudah menghilangkan hak orang lain untuk hidup? Bagaimana jadi kepastiannya itu dan keadilannya, bagaimana kepastian dan keadilan? Paham. Berarti kan pertanyaan gini. Ini gambarannya ya. A menghilangkan nyawa B. Apakah A nyawa ganti nyawa? Kan gitu ya maksudnya. Apakah karena dia menghilangkan nyawa orang, apakah nyawa dia dihilangkan? Enggak, tidak sesimpel itu cara mainnya. Jadi kita kan punya peraturan. Ada namanya KUHP, ada namanya undang-undang macam-macam, undang-undang yang kan KUHP kita baru, undang-undang tentang kekerasan seksual, undang-undang tipikor, undang-undang teroris, undang-undang pencucian dan segala macam. Nah, yang seperti itu adalah ketika dia melakukan sebuah kejahatan, melakukan kejahatan, nah, apa menggantikan dia? Peraturannya itu tadi. Nah, ketika peraturannya ini dikasih kepada sini, akhirnya dia mempunyai hak untuk dihukum sesuai apa yang dia buat. Logikanya tadi, kalau dia main masa dihukum 20 tahun, nah dalam peraturan ada namanya ancaman hukuman, misalnya pembunuhan berencana ya. Pembunuhan berencana itu ancaman hukuman pembunuhan biasa ya, ancaman hukuman maksimal 15 tahun. Artinya apa? Kalau ancaman hukuman maksimal 15 tahun, sedikit betul. Artinya, nah kalau bahasa matematika seperti itu. Artinya apa? Berarti 0 sampai 15 itulah range-nya dia. Dia berhak dihukum di sini. Berarti kalau dia misalnya 12 tahun masih masuk sini nggak? Tapi kalau misalnya 17 tahun, nah artinya hak dia itu untuk cuma sampai 15 tahun tidak dipenuhi oleh pemerintah. Sehingga apa yang dilakukan untuk mengembalikan haknya tersebut, itulah namanya dalam persidangan. Ada namanya banding, ada namanya kasasi, ada namanya peninjauan kembali dan segala macam dan seterusnya untuk mendapatkan haknya seperti itu. Gitu. Contoh kalau misalnya membunuh dengan genosida dan segala macam, kita pelajari dulu hukumannya dia semana. Gitu. Ketika contoh misalnya hukumannya, kalau hukumannya minimal 15 tahun, artinya berarti kan gini cara baca. Berarti 15 ke atas yang dia boleh, 15 ke bawah tidak. Artinya dia merebut hak yang wajib lagi. Gitu. Haknya siapa yang merebut? Haknya pemerintah. Artinya itulah dia tidak adilan. Keadilan itulah kita coret. Kurang lebih seperti itu. Nah, itulah nanti. Jadi kita baru dasarnya aja. Itulah nanti yang kita bahas tentang hak, kewajiban versus ini dan segala macam. Seperti itu. Nah,
Contoh kasus lagi, tadi saya bilang genosida, mungkin kita masuk ke undang-undang terorisme bisa juga kan? Terorisme itu kan hukumannya maksimal 20 tahun atau hukuman mati. Kalau dia bilang atau hukuman mati, berarti boleh untuk dibunuh. Haknya negara untuk membunuh dia, kan gitu. Karena apa? Dia punya negara punya dasarnya, alasannya karena A, B, C, D, E dan segala macam, sehingga dia harus untuk dibunuh. Sehingga apakah negara menghilangkan haknya untuk hidup? Karena dia punya dasarnya itu tadi. Makanya tadi ada di awal-awal tadi saya yang disepakati oleh masyarakat. Apa yang disepakati oleh masyarakat? Undang-undang. Kalau misalnya orang mengambil nyawa A dikatakan membunuh B sehingga dia dihukum, karena apa? Dia melanggar undang-undang. Ketika orang membunuh dihukum mati, berarti kan kalau dihukum mati kan ini orang ada penembak. Pernah tahu kan cara hukum mati bagaimana? Ada penembaknya. Biasa 7 sampai 10 orang kalau nggak salah. Salah satu dari 7 ini menembak. Pistol siapa? Dia pun nggak kenal. Itu pun ada hukumannya, ada pertimbangan dan segala macam, sehingga ini kan mengambil nyawa orang. Tapi kenapa dia tidak dikatakan pemberontak? Karena ada peraturannya. Ada terlalu dalam kita membahasnya. Tapi intinya ada dasarnya atau gini, sesimpel gini. Tadi hak untuk hidup dengan tenang ada yang sini, hidup dengan tenang. Berarti kalau kita memukul orang bisa dikatakan melanggar hak orang untuk hidup tenang, bisa dikatakan. Bagaimana terhadap tinju? Itu kan pukul-pukulan aja sih ya. Berarti itu melanggar orang semuanya? Belum tentu. Kenapa? Karena ada kesepakatan. Kita ini bisa pukul-pukulan. Jangan marah, kan gitu. Kalau dia bisa pukul-pukulan, berarti kita siap-siap bonyok. Gitu. Ada kesepakatannya. Makanya dalam sebuah pertandingan tinju ada ya peraturannya. Tidak boleh memukulkan. Kita tidak boleh memukul daerah-daerah vital. Contoh kelamin misalnya. Itu kan udah ditendang bagian situ udah fatal akibatnya atau tekuk, tidak boleh. Nah, ketika dia melanggar itu lagi hukum. Berarti dia melanggar peraturan atau hal yang disepakati. Sampai sini paham? Oke? Setelah ini mungkin kita lanjut, tapi sudah dicatat semua? Nah, kita lanjut lagi mungkin pertemuan selanjutnya bagaimana mengaplikasikan HAM di Indonesia. Hari ini kita cukup sampai pengantar dulu. Coba mungkin saya buat tugas aja sedikit, simpel aja. Buat yang tadi, yang hak-haknya apa, kewajibannya apa, yang dilanggar apa. Contoh 10. Simpel, tanggal kita dapat 5 di dalam. Sebentar, 10. Nanti nggak usah dikumpul, tapi nanti kita lanjut untuk membacakan haknya apa, kewajibannya apa, sehingga yang dilanggar apa. Nanti yang punya kerugian apa? Nah, biar kita tahu dulu dasarnya, baru kita masuk ke pengaplikasian HAM dalam Indonesia. Oke, aman? Ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri program kita hari ini? Berapa? Aman? Cukup? Oke, kalau gitu sekian dari saya. Tugas yang dikerjakan dan terima kasih. Selamat pagi.